Rina menatap suaminya yang terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Wajah Arman pucat, napasnya tersengal-sengal. Dokter bilang dia mengalami dehidrasi parah dan kelelahan ekstrim. 3 hari harus dirawat hanya karena kelelahan? Rina tak percaya. Cerita apa lagi yang kau sembunyikan, Arman? Bisiknya dalam hati. Semuanya berawal 3 malam lalu. Arman pulang kerja lebih awal, jam 8 malam. Biasanya pria itu pulang jam 10 atau 11 malam. Rina yang sedang asyik nonton drama Korea sempat kaget melihat suaminya sudah di rumah. "Lu sakit?" tanya Rina saat Arman langsung masuk kamar tanpa salam. "Enggak, cuma lelah banget hari ini," jawab Arman singkat sebelum menghilang di balik pintu kamar. Rina menghela napas. Sudah sebulan ini, Arman berubah. Pria yang dulu perhatian itu kini jadi pendiam dan sering terlihat sangat kelelahan. Tapi setiap Rina tanya, jawabannya selalu sama. Lagi banyak kerjaan proyek. Malam itu, setelah membereskan dapur, Rina masuk kamar. Arman sudah tertidur pulas. Tapi yang aneh, ponselnya masih menyala dan ada notifikasi dari aplikasi aneh. Bukan WhatsApp atau email kerja, tapi aplikasi fitness tracker yang tidak pernah dipakai Arman. Rina penasaran. Diam-diam ia mengambil ponsel suaminya. Passwordnya masih sama, tanggal anniversary mereka. Hatinya berdebar-debar saat membuka aplikasi itu. Yang ia lihat bikin matanya terbelalak. Data menunjukkan Arman telah membakar 3.000 kalori hari itu. Padahal sebagai pegawai kantoran, aktivitas normal Arman maksimal hanya 500-800 kalori. Dari mana kalori sebanyak itu? Rina scrolling lagi. Ada data detak jantung yang tidak wajar, mencapai 180 BPM selama hampir 2 jam di siang hari. Kapan seorang pegawai kantoran perlu detak jantung setinggi itu? Kecuali kalau... Jangan-jangan Rina tak menyelesaikan kalimatnya. Pikirannya langsung melayang ke skenario terburuk. Mungkin Arman selingkuh atau terlibat sesuatu yang berbahaya. Pagi harinya, Rina memutuskan untuk menyelidiki. Ia pamit mau arisan padahal berniat mengikuti Arman dari belakang. Tapi rencananya berantakan. Ketika baru saja akan berangkat, Arman tiba-tiba pingsan di depan pintu. "Arman! Arman!" Rina berteriak panik. Dengan susah payah, ia menyeret tubuh suaminya yang tak sadarkan diri ke mobil dan meluncur ke rumah sakit terdekat. Sekarang, 3 jam kemudian, Arman sudah sadar tapi masih lemah. Dokter menduga ada yang tidak beres dengan pola aktivitasnya. Untuk seorang pegawai kantoran, suami ibu memiliki tingkat aktivitas fisik yang sangat tinggi, seperti atlet maraton, kata dokter dengan wajah serius. Rina semakin bingung. Arman bukan atlet. Paling-paling olahraganya cuma jogging seminggu sekali. Dari mana aktivitas fisik tinggi itu? Saat dokter pergi, Rina duduk di samping tempat tidur Arman. Ia memegangi tangan suaminya yang dingin. "Sayang, sebenarnya kamu ngapain aja sih belakangan ini? Aku khawatir," katanya lembut. Arman hanya menggeleng, matanya menghindari kontak. "Beneran, Rin, cuma kerjaan aja, lagi dikejar deadline proyek besar." Tapi Rina tahu suaminya berbohong. Ada sesuatu yang disembunyikan Arman, dan ia bertekad akan mencari tahu apapun itu. 2 hari Arman dirawat di RS, Rina tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Setiap kali menanyakan aktivitasnya, Arman selalu menghindar. Jawabannya selalu sama, kerja lembur. Tapi Rina tak percaya. Malam kedua di rumah sakit, saat Arman tertidur, Rina membuka laptop suaminya. Mungkin ada petunjuk di sana. Password laptop masih sama, tanggal pernikahan mereka. Sedikit lega, tapi juga bertanya-tanya. Kalau Arman punya rahasia, kenapa tidak mengganti password? Begitu masuk, Rina langsung membuka history browser. Kebanyakan situs berita, olahraga, dan kerja. Tapi ada satu folder tersembunyi berjudul Proyek Pribadi. Jantung Rina berdebar kencang. Di dalam folder itu, ia menemukan file Excel berisi data keuangan aneh. Ada pemasukan rutin setiap minggu, bukan dari gajinya. Jumlahnya tak besar, sekitar 500-800 ribu rupiah per minggu, tapi konsisten. Dari mana uang ini? Lalu ada screenshot dari aplikasi fitness. Data kalori terbakar, langkah harian, dan detak jantung semua menunjukkan angka tinggi yang tak wajar untuk pegawai kantoran. Rina juga menemukan grup chat WhatsApp yang diarsipkan. Namanya Tim Silent Runner. Anggotanya hanya 5 orang.
termasuk Arman. Dengan gemetar Rina membuka chat itu. Isinya membuatnya bingung. Besok jam 4 pagi midpoint biasa. Jangan lupa bawa air mineral 2 botol. Target 30k langkah hari ini. Cash diterima, transfer besok. Apa ini? Semacam pekerjaan sampingan. Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Pagi hari saat Arman sudah agak segar, Rina konfrontasi. Tim Silent Runner itu apa? Tanya Rina sambil menyodorkan printout chat. Wajah Arman berubah pucat. Lo buka laptop gue? Jawab dulu, ini apa? Kerja ilegal? Judi? Narkoba? Suara Rina meninggi. Bukan, ini cuma apa? Aku sudah cek, uang masuk rutin tiap minggu. Kerja apa yang bayarnya cash dan harus jam 4 pagi? Arman menarik nafas panjang. Ini cuma side job, Rin, buat nambah-nambahin. Lo tahu gaji kantor gak pernah cukup. Side job apa yang bikin lo hampir mati kelelahan? Yang bikin detak jantung lo 180? Yang bikin lo harus dirawat selama 3 hari? Dokter yang sedang berkeliling mendengar suara mereka. Mohon tenang, ini area rumah sakit, ingatnya. Rina menarik nafas mencoba menenangkan diri. Aku cuma khawatir sayang, kalau ini kerjaan legal kenapa harus disembunyiin? Arman menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku malu, Rin. Malu karena cari uang tambahan? Bukan. Malu karena... Arman tak melanjutkan. Rina mendepat, memegang pundak suaminya. Katakan yang sebenarnya. Aku istri lo. Kita harus jujur satu sama lain. Arman menatap Rina. Air matanya akhirnya tumpah. Aku jadi kurir pengantar paket. Kurir? Tapi lu kan kerja kantoran dari jam 8 sampai 5. Setelah kerja. Kadang sebelum kerja. Dan weekend. Jawab Arman pelan. Kurir apa yang bayarannya segitu? Dan kenapa harus jam 4 pagi? Arman menunduk lagi. Aku jadi kurir untuk aplikasi ilegal. Ilegal? Ilegal? Rina memastikan suaranya bergetar. Jangan bilang lo bawa narkoba atau senjata, Arman. Bukan yang kayak gitu. Arman cepat menyangkal. Matanya liar memastikan tak ada yang mendengarkan. Ini aplikasi delivery khusus untuk barang-barang black market. Barang selundupan, barang KW super, barang elektronik yang, rada abu-abu legalnya. Rina terduduk lumas di kursi. Jadi selama ini lo jadi kurir barang ilegal? Itu yang bikin lo kelelahan? Harus lari-lari ngindarin razia? Aku tahu, aku salah. Arman menutup wajahnya. Tapi minggu-minggu ini orderannya lagi gila-gilaan. Ada klien tetap yang minta antar paket tiap pagi ke daerah Sudirman. Jaraknya lumayan dan harus sampai sebelum jam 7 pagi sebelum kantor buka. Rina menghela napas panjang, mencoba menahan amarah dan rasa kecewanya. Lo pikir ini worth it? Ngorbanin kesehatan, nyawa buat 2-3 juta seminggu? Aku udah janji, minggu ini terakhir. Setelah bayar SPP anak, aku berhenti. SPP anak? Rina membelalak. Jadi uang SPP Tara selama 6 bulan ini dari... Aku udah janji. Dari situ, maafin aku Rin. Aku cuma mau yang terbaik buat kalian. Rina berdiri, berjalan ke jendela. Di luar Jakarta sudah mulai terang. Mobil-mobil lalu lalang, orang-orang berangkat kerja. Kehidupan normal yang sekarang terasa sangat jauh. Gue butuh waktu Arman. Gue gak bisa terima lo ngerjain hal beresiko kayak gini. Bayangin, kalau lo ketangkep, keluarga kita hancur. Aku tahu. Dan yang paling bikin gue sakit, lo gak percaya sama gue. Lo pikir gue bakal marah kalau lo ngomong butuh uang. Kita bisa cari solusi bersama. Tiba-tiba ponsel Arman bergetar. Dari tempatnya di dekat jendela, Rina bisa melihat layar. Sebuah pesan dari bos masuk. Paket besok jam 4 pagi. Double fee. Yang ngambil? Arman melihat ponselnya lalu menatap Rina. Matanya penuh pertanyaan. Jangan bahkan mikir buat jawab, kata Rina tegas. Tapi mata Arman masih ragu. Rina bisa melihat konflik di wajah suaminya antara kebutuhan uang dan janji untuk berubah.
Arman menatap ponselnya, lalu melihat Rina. Konflik batin terlihat jelas di wajahnya. Double fee, Rin, itu hampir 1 juta untuk sekali antar. Dan kalau lo pingsan lagi? Atau ketangkep? Apa worth it? Rina mendekat, suaranya lembut tapi tegas. Kita bisa cari cara lain. Tapi SPP Tara harus dibayar minggu depan. Aku sudah transfer dari tabungan kita, ujar Rina. Aku jual beberapa perhiasan yang jarang dipakai. Cukup untuk SPP 3 bulan ke depan. Arman terkejut. Lo jual perhiasan? Tapi itu hadiah anniversary. Daripada lo jual kesehatan, Rina memotong. Kita tim, ingat, susah senang bersama. Pagi itu, untuk pertama kalinya, Arman menolak orderannya. Ia balas pesan bosnya, "Maaf, saya berhenti. Terima kasih untuk kesempatannya." Perasaan lega yang luar biasa menyergapnya, seperti beban berat yang akhirnya dilepaskan dari pundaknya. Dokter datang dengan hasil tes terakhir. Hasil lab sudah bagus. Bapak bisa pulang hari ini, tapi ingat, tidak boleh overworking lagi. Aktivitas fisik ekstrim tanpa recovery yang cukup bisa berakibat fatal. Di mobil dalam perjalanan pulang, Arman akhirnya bercerita semuanya. Awalnya diajak teman kantor, sistem kerjanya yang shadow, bagaimana mereka harus menghindari area razia, sampai tekanan untuk selalu memenuhi target. Yang paling melelahkan bukan fisiknya, tapi harus bohong ke lo setiap hari, harus pura-pura semuanya normal. Rina mendengarkan, sesekali mengangguk. Mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia. Kecil atau besar, kita hadapi bersama. 6 bulan kemudian, kehidupan mereka sudah berubah total. Arman benar-benar berhenti dari pekerjaan ilegalnya. Minggu-minggu pertama memang berat, penghasilan berkurang, harus mengetatkan pengeluaran. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kebahagiaan yang selama ini terabaikan. Mereka mulai bisnis kecil-kecilan, jualan nasi kotak untuk karyawan di sekitar kantor Arman. Rina yang ngatur masak dan packaging, Arman yang handle delivery dan marketing. Awalnya cuma 10 kotak sehari, sekarang sudah 50-70 kotak. Yang lebih penting, kesehatan Arman pulih total. Tekanan darahnya normal, berat badan ideal, dan yang paling berharga, ia bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. "Mama, Papa sekarang selalu ada saat aku pulang sekolah," kata Tara suatu sore. Mendengar itu, Rina senyum lega. Itu yang paling ia syukuri. Malam ini, sambil menikmati teh di balkon, Rina membuka percakapan. Pernah menyesal berhenti dari bisnis yang dulu? Tanyanya pada Arman. Arman menggeleng memegang tangan istrinya. Justru bersyukur banget. Aku hampir ngorbanin yang paling berharga, kesehatan dan keluarga, buat uang yang sebenarnya bisa dicari dengan cara lebih baik. Tapi kita harus jujur. Kalau dulu lo cerita dari awal butuh uang tambahan, mungkin kita bisa cari solusi bersama lebih cepat. Aku belajar bahwa rahasia dalam rumah tangga itu kayak racun yang slow acting. Pelan-pelan ngerusak semuanya. Sekarang, justru dengan penghasilan yang lebih kecil, hidup mereka lebih tenang. Tak ada lagi ketakutan ditangkap polisi. Tak ada kecemasan dapat telepon misterius jam 3 pagi. Tak ada detak jantung 180 BPM yang bikin khawatir. Kadang yang kita pikir receh, baik uang atau masalah, bisa jadi pintu gerbang ke hal-hal besar. Awalnya cuma cari tambahan 500.000, hampir berakhir di UGD. Rina memeluk Arman. Yang penting sekarang, kita sudah menemukan jalan yang benar, dan kita bersama-sama. Mereka duduk berdua dalam diam, menikmati malam yang tenang. Jakarta di bawah mereka masih sibuk, masih penuh dengan orang-orang yang mungkin terjebak dalam lingkaran sama, berlari mengejar sesuatu yang mereka kira penting sampai lupa pada yang benar-benar berharga.